Karinya dulu juga boleh. Tapi ternyata tidak. Baxia. Wow. Itu dia. Ya Baxia bisa menelan damage dari Kimi. Iya. Iya di awal-awal kan kayak sedih ya. Damage Kimi ini kok gak hilang-hilang nih roda nih. Capek. Capek gitu. Oke. Mukul biasa 30-40. Kalau dia ultimate 1. Ya satu. Satu. Oke, karinya diambil ya untuk dibuang aja sama tim Falcons. Gak mau ada yang bisa nge-melt tank-tanknya terutama. Tapi intinya dari Falcon kita belum lihat damager mereka siapa. Iya, masih Nah, dirahasiakan. Ini lebih ke game pertama juga sih buat tim Falcon. Mereka minimal dari pemberi damage. Oke. Junglernya sih ya, ini Hayanya bisa ditutup sekarang. Haya, kan udah Baxia ya, sorry. Maksudnya damage dealernya lagi dari gold lane ya. Sano, Granger. Sano bawa fighter-fighter juga oke, cuman ya sayangnya minim damage nanti ya. Iya. Soalnya midnya udah kebuka kan untuk Valen. Nah ya kalau ada Baxia biasanya sampingnya marksman. Biasa ya. Kayak gak ada Glue, gak ada Patrick. Gak ada. Cukup ya. Wis dari mana? Dek, cuman ya frontlinernya agak sedikit dipertanyakan. Ini lumayan babak belur harusnya Lutfi. Tapi Iya, Falcon mereka stabil banget sih untuk pengambilan turtle ya. Tapi kalau turtle yang pertama didapetin dengan Falcon tapi ada threat-nya berupa buff-nya biar gak dapat si Boyetnya, masih aman Onyxnya. Oke, ini XP apa? Lapu, Ruby. Pasti badan ini. Iya. Dari Zla, Ya. Yang bisa cancel aja, yang punya kayak mini stun gitu. Lapu. Ya. Lapo oke. Ya, mengganggu dan juga memberikan efek sisi gitu dia. Bisa mini stun itu dia. Aduh. Gak apa-apa. Tenang, tergantung mekanik di dalam. Nih, gue bisa bilang ya, Falcon draft mereka stabil gitu. Ya berhadapan dengan Glass Cannon draft dari Onyx, let's see. Siapa yang akan bisa menang, karena ya Glass Cannon pun belum tentu kalah gitu. Betul. Tapi ini akan menjadi game penutupan kita di Swiss Stage. Ya. Satu kesempatan terakhir. Siapakah yang lebih pantas mendapatkan tiket terakhir ke Knockout Stage? Tim Falcons yang udah reset atau Onyx yang akan kembali menunjukkan agresivitas dengan draft yang cukup Glass Cannon. Jadi sebelum itu, M7 Swiss Stage mana suaranya? Seconds till the enemy reaches the battlefield. Yap, ini dia. Smash them. One last moment. Oke, sebelum kita menuju ke babak knockout dengan satu tiket terakhir yang entah ke siapa kita akan memberikannya. Nah, jujur tapi tadi ya kayaknya di sini Sonic lagi agak sedikit lemes. Iya, Sonic agak sedikit. Agak lemes, ya pasti deg-degan. Agak sedikit kalem dan deg-degan ya. Iya, pasti ya. deg-deg ini mah. Oke. Tapi ya kita akan lihat di mana agresivitas antara Kimo dan Sekarang coba. Sans. Nah, itu dia trollnya. Harus mengeluarkan flicker sebentar sekarang. Kevin. Yap. Sebuah early yang cukup bagus. Lutfi-nya juga memenangkan matchup laningnya tentunya. Yuzong cukup superior ya untuk di 3 level pertama pastinya. Yap. Dan pastinya untuk mid sini yang paling penting trio ya. Yang bakal bekerja juga, dan ini membuat Kairi akan lebih nyaman nanti untuk bisa masuk untuk mengganggu Boyet. Dari emblemnya, emblem basic aman nih buat si Moskov. Waduh, Sansnya oke, tapi masih ada bantuan dan ini dia troll. Tidak ada lagi flicker, namun barusan ada sebuah tabrakan yang tercipta. Bahkan sekarang Kairi berdarah langsung sudah berhasil mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Oke. Wah itu nice ya, Kairinya peka terhadap apa yang terjadi dengan dua rekannya. Dia langsung datang troll tanpa flicker. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi yang kita lihat sekarang ada 2 purify dari masing-masing tim ya Om. Yap. Terus spell penting sekarang Purify. Iya. Jangan sampai ke pick ya, karena ada troll juga tuh di sisi kanan. Oke, di tempat yang berbeda. Ini dia satu terakhirnya Sano down. Alalala Kairi. Oke. Nancap selamat. dikit gak masalah. Nancap. Iya, deg-degan juga kita tadi lihat di Sepiro Misery-nya ya. Oke. Iya. Tapi ini tipikal Onyx sih. Onyx kalau di series panjang, yang biasanya game 2-nya tadi kesusahan, game terakhirnya bisa cepet. Yap. Dan Skylar tuh enak. Nah ini dia, keunggulan dengan Glass Cannon seperti ini adalah kalau unggul di early kayak enak banget kita lihatnya. Yes. Udah kayak tinggal pilih mau yang mana kan? Iya. Ya memang terms and condition apply ya. Masih apply, Tapi betul. ini udah checklist lah lumayan satu, di mana early-nya ada unggulnya. Yap. Sementara sekarang Kairi mencoba untuk numpang lewat di dalam area tersebut, tapi barusan Turtle berhasil didapatkan, bahkan sajinya down, dan ini dia Onyx seperti kembali karena Boyet down. Boyet
berhasil dihancurkan. Yap, Boyet, Sanji hilang. Kembali lagi ya, dengan adanya tank jungler yang harusnya bisa pegang objektif. Ini digagalin seadanya. Iya, ini sudah lepas lah bisa kita bilang pegangan dari tim Falcons untuk di early game. Dan sudah mulai dipegang oleh Onyx juga. Lihat Sansa juga Kibo ini tinggal jalan berbarengan. Dan memang ya sama-sama dengan pick of play antara power dari Kalea dan juga ada Cho. Oke, tapi untuk sekarang kita akan melihat lagi. Sky Piercers menjadi akan prioritas ya untuk Skylar pastinya. Yep. Namun dengan keadaan yang sangat-sangat snowball kayak gini nih Om. Ini perbedaan udah mulai mencolok juga nih ya. Ada Yep. di angka 3000-an Om. Lumayan ya, lumayan cukup jauh juga. Bahkan Kairi dengan first langsung ke Genius. Boyet lumayan tertinggal. Dan untuk adu retry nanti nextnya Boyet akan sangat susah untuk bisa mendekat nanti. Turtle yang kedua seharusnya akan menjadi makanan untuk Onyx ya tetap. Karena mereka sudah bisa set up. Dan Troll baru di level yang keempat. Kiboy jauh lebih dulu nih dengan Tsunami Slam-nya dia. Yep. Yep. Ini dia Sans masih free hit. Sementara itu Kiboy mencoba tadi untuk bisa maju dan juga menangkap ke arah satu player. Tapi mundur dulu, santai dulu, relax dulu. Relax dulu. Tapi ini sebenarnya tim Falcon sama ya. Play around Sano yang bakal menjadi main damage dealernya. Betul. Nah kalau Sanonya tuh. Nah. Yap, dan berhasil menangkap ke arah satu player tapi trollnya berhasil kabur hanya saja Kairi bagian belakang. Masih berhasil walaupun tadi ada sempat tendangan yang dikeluarkan. Iya, Kairi ini udah super snowball sih. 4 poin kill yang dia tabung. Menambahkan kembali pundi-pundi. Sementara itu ada Spear of Destruction tadi. Nancep ke tubuh dari Skylar. Tapi apabila dia berpindah, wow. FYP 4 bulan lagi. FYP 4 bulan ya. Sulit ya, sulit ya. Oke, dihajar lagi. Ada satu orange bomb tadi seperti yang tidak bisa diambil oleh Boyet dan menjadi milik dari Kairi. Yes, oke. Semuanya didapetin. Poin kill dapat 5-0. Objektif netral juga didapetin. Dan sekarang turret juga udah mulai dihancurin satu persatu. Penjagaan udah mulai dilakukan menuju ke arah seorang Sano. Cuman ya nggak banyak ya sih Sano kalau memang diandalkan menjadi main damage dealer. Butuh waktu berapa lama dia bisa bertahan. Bener, beda dengan Skylar yang cuma butuh 2 item. Dan ini sudah jadi loh. Dari Sky Pierce dari Hunter Strike ini sudah selesai dan bahkan tadi ada full plating kan. Ya. Buat Skylar juga di area top. Rapid Boots. Ini adalah pertanda kalau kita akan melihat Onyx sebentar lagi akan join team fight. Mereka bakal main 5, mereka punya damage yang memadai. Dan untuk range jarak jauhnya, initiate-nya bahkan nih, pick of play-nya lebih sering kita lihat dari Kiboy yang memulai terlebih dahulu. Ya, dari tadi match up-nya gitu ya, Kalea Chow, Kalea itu lebih unggul. Iya, Lebih sigap dan lebih pasti gitu. Karena animasi kan tadi, animasi Iya. nendangnya White Dragon dengan Tsunami Slam. Oke, sementara itu sekarang coba lihat apa yang terjadi. Ya itu fog damage continuously dari Sans. Yang akhirnya buat dari Kavin juga bonyok dan harus membuang kembali waktu untuk ke recall terlebih dahulu. Yap, sementara itu Sans, Skylar, mereka ada di area mid. Obeus masih berada di landingnya. Tri clear, sembari menunggu untuk netral objektif berikutnya. Tapi lihat bagaimana Boyet sangat-sangat tertekan dengan tertahan di level 8 sekarang. Net, ada satu bantingan yang lanjut dilakukan, dibalikin. tapi dibanting kembali dan Boyet Oh. yang berhasil terangkat. Bahkan untuk kali ini coba lihat apa yang dilakukan oleh Luffy dengan satu Petrify tadi udah mulai connect. Akankah mereka berhasil? Tapi ada satu Spear of Destruction dikeluarkan oleh Sano, masih level 6, belum mau berpindah tempat, cukup mengerikan bagi dirinya. Menit ke-6. Gak dikasih ampun sama sekali dan sekarang bakal ditabrak outer middle turret. Oke, outer mid turretnya berhasil ditumbangkan. Purple buff harusnya akan menjadi milik dari Onyx pula. Oke. Wah, itu semuanya dan ya kalau kita bilang ada satu Chow di tim Falcons, tapi mereka juga punya Kalea di sana. Ada AMU tadi. Dan ternyata dari Valentinanya dibalikin lagi langsung Kibo yang menculik Boyet keluar. Yap. Menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk Onyx jauh ini. Yes, dan lihat 7.700 di menit ke-7 dengan 7 poin kill di M7. Di M7. Iya. Berarti pokoknya intinya 777. Iya. 7-7 ya semuanya ya. Oke, tapi dengan kali ini item build-nya yang udah kita intip juga, wow. Jauh banget ya. Ini udah mau langsung ke Holy Crystal, Blood Wings. Ya itu typically dari Kairi sendiri. Holy Crystal, Second ya? itemnya Holy Crystal yang mahal. Ya. Yap. Langsung yang paling mahal. Kalau main physical, BOD yang kedua. Oke. Biasanya gitu, biasanya Oke, gitu. ada satu bantingan kembali. Mereka berhasil mendapatkan ke arah Boyet mau kemana? Satu hit Boyet.
menjadi menu santapan untuk Skylar. Menambahkan lagi Troll. stack dari lethality yang dimiliki, tapi Lutfi mencoba untuk bisa mengusir karena dua player agar saja bisa dikorbankan karena untuk sekarang ada Dark Web. The mega kill didapatkan. Bahkan Skylar masih ingat lebih. Wow, Skylar menyala dengan lethality stack yang dia miliki. Tim Falcons, mereka harus mundur lagi. Membiarkan Sano bisa farming, tapi itu juga bukan menjadi sebuah jawaban untuk saat ini. Wow, Boyer cukup berani tadi menabrakkan dirinya karena dari Suns dengan perbedaan levelnya cukup jauh. Sementara sekarang dari Skylarnya hadir kembali dengan damage begitu mengerikan. Throwdown selesai. Orange buff berhasil untuk diamankan juga di tangan dari Skylar. Jadi dia udah makin susah untuk menahan bagaimana Sky Piercers yang akan menjadi eksekutor pasti nih. Untuk Onyx, Om. Iya. Dan masih masuk. ditabrak lagi. Oke, mereka masuk tapi Sanji. Dia menjadi menu santapan kembali. Wah, dan yang ngepop duluan itu Kairi loh, masuk pakai Rhythm of Joy. Eksekusi ada di Skylar, 70 stack lethality. Ya. Dan bahkan ya untuk pasifnya sendiri sudah hampir di angka 500. Ini cepet banget untuk Skylar. Lord pun tidak sanggup berkutik sekarang. Oke. Yap. Menjadi milik dari tim Onyx untuk Lordnya juga. Fleeting time bagi Boy. Angin segar untuk Onyx ID. Mereka memiliki Lord. Mereka siap untuk bisa menghujam bagaimana area pertahanan dimiliki oleh pemain dari tim Onyx. Apa yang terjadi? Karena sebuah serangan baru saja dilakukan. Terlalu maju kah? Tapi saja menghilang. Bahkan baru saja ada Keyboy yang mencoba untuk bisa membantu karena satu player. Akankah kehilangan momentum kali ini? Tapi trollnya sendirian di area belakang. Troll, where are you going? Ya walaupun Suns tadi, ya biasa ada lagi nembak-nembak aja. Iya. Tuh. Dikejar ya langsung. Dikejar di Lagi berhasil dihancurkan di area mid, tapi web minionnya sudah. Dihadang dengan kopian tadi. Dari skill Tsunami Slam itu sendiri. Tapi ya 12 turret harus hilang tim Falcons. Mereka wajib untuk bisa defense, tapi goldnya jauh banget. Onyx mereka sangat leading sekali, terutama untuk sektor dari gold lane. Iya, 4.500 bedanya. Trinity-nya juga masih belum selesai ya buat Sano. Setelah mengudara. Dibantu begitu saya jadi stuck yang begitu mengerikan dimiliki oleh Skylar bersiap untuk bisa menembak siapapun yang ada di dalam area tersebut karena sekarang trollnya mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player, tapi apa yang terjadi? Tidak ada Dead Sonata tadi menghujam karena tubuh dari troll. Sekarang Pesta Raja, apakah dari Onyx bisa membedakan hal tersebut? Karena Pesta Raja dan best terusnya Onyx melaju ke genap out stage. Tiket terakhir, knockout stage, Salt Tonic ID. Walaupun mereka struggle, harus menjalani 5 ronde. Hampir juga bisa makan tadi keadaannya. Tapi Sang Raja Langit berhasil untuk membuktikan bahwa mereka bangkit dan berjuang lebih jauh di knockout stage. Yap, ke knockout stage telah mereka dapatkan, tapi tetap evaluasi harus tetap mereka lakukan pula. Bermain jauh lebih baik lagi, berkomunikasi jauh lebih baik lagi, bawa strategi yang jauh lebih gila lagi. Onyx, kita tunggu di knockout. Yap, tiket terakhir akhirnya sudah kita dapatkan dan jatuh ke tangan Onyx. Bukan perjuangan yang mudah karena mereka harus melalui sampai dengan Swiss Stage round yang kelima. Yap. Tapi itu dia untuk hasil akhirnya. Bagaimana agresivitas dari Onyx yang tidak dapat diredam sama sekali. Wah, sekalinya Snowball tuh gak ada celah sih. Iya. Di game pertama pun gitu. Ya. Snowball gak ada celah sama sekali, tapi nice try untuk Falcons. Tim Falcons MENA yang sudah berjuang sampai ronde kelima, sempat menyamakan kedudukan. But it is what it is. Tiket terakhir knockout stage, sold to Onyx ID. Wow. Congratulations. Dan wah gila. Kita dibawa sampai dengan game yang ketiga. Dan hasil akhirnya adalah bahwa semua tim yang bermain di babak Swiss Stage ini sudah menunjukkan performa
yang sangat luar biasa. Bahkan teruntuk tim Falcon itu sendiri. Mereka bahkan sampai di round yang terakhir dari Swiss Stage, mereka memperlihatkan kemampuan mereka yang sangat stepping up dibandingkan dengan tahun yang kemarin juga. Getar dikit tadi ya. Setelah ya digebrak dengan game 2. Iya. Yap. Emang deg-degan kita tadi game yang kedua Dikit, juga ya. ya. Aman banget, tapi ternyata Onyx mampu ya untuk kembali menunjukkan snowball power agresif dengan draft glass cannon. Iya, Pak. Yap. Waduh. Masih deg-degan ramai sekarang. Yap, Sangat ya, tapi berarti kita sudah memiliki 8 tim yang akan bermain di knockout stage. ya 8 ya. Itu dia pembukaan dengan tim Indonesia yang masih lolos dan yang terakhir kita punya tim Indonesia. Onyx Iya. yang lolos. Nah ini dia untuk penutupan di mana masuk secara bersamaan juga dari Onyx yang memang sudah full stack. Skyler bahkan ini juga punya Sky Pierce yang maksimal membawa Onyx. Mereka bisa close the game dengan sangat cepat juga. Dan kembali kita tidak melihat ya ada Evolve Lord. Yap. Karena kalau gamenya ke drag cukup panjang, ngeri nanti.